Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya semata saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah. Semoga mengingat Allah dengan sempurna lewat salat berjamaah yang baru saja kita lakukan, mengantarkan kita semakin kokoh iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin kokoh keberadaan kita sebagai umat Islam yang memiliki rasa tanggung jawab untuk memikul amanah Allah dalam hidup dan kehidupan kita ini, serta punya rasa tanggung jawab untuk memperbaiki keadaannya yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, sebagai orang yang beriman, sudah barang tentu tidak akan tinggal diam, tetapi ada kekuatan dari dalam dirinya untuk terus berbuat, untuk terus beramal. Bila realitas yang ada di tengah-tengah masyarakat ini masih jauh dari standar Al-Quran dan As-Sunnah, maka sebagai orang yang beriman, istilahnya tidak bisa tidur. Banyak tantangan yang merupakan peluang untuk berbuat baik dalam hidup ini. Tantangan yang ada merupakan peluang kita untuk mendapatkan nilai di sisi Allah. Karena itu kita tidak akan mengeluh dan putus asa, betapapun keadaan yang ada di sekeliling kita itu. Tapi itu justru peluang untuk masuk surga istilahnya. Kajian kita sekarang kita memasuki masalah dakwah terkait dengan ayat ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir. Wahai orang yang berselimut, qum, bangkitlah. Materi yang lalu kita berusaha untuk menjelaskan masalah qum ini, yaitu perintah Allah untuk bangkit. Tidak mungkin kita bisa berdiri, bangkit tanpa ada kekuatan. Karena itu materi kita kemarin adalah materi al-jamaah, al-imamah wal jamaah. Dan kita sudah mencoba untuk memahami petunjuk Allah dan Rasulnya dalam membangun al-jamaah, dalam membangun al-imamah, dalam membangun kekuatan. Bagaimana kita yang ada di masjid ini, yang menjadi jamaah di masjid ini, ada imam, ada makmum, ada jamaah, ini menjadi konkret keberadaannya. Tidak sekedar kegiatan rutin, ritual formal, tapi keberadaan kita di masjid ini dengan adanya imam dan jamaah yang ada ini, seharusnya kita menjadi tulang punggung di tengah-tengah masyarakat, menjadi agen perubahan masyarakatnya. Bapak dan sekalian, wajib keberadaan masjid-masjid yang ada di seluruh Nusantara ini, yang merupakan benteng-benteng umat ini, menjadi fungsional, menjadi wadah umat Islam ini,
untuk tampil berperanan, memainkan peranan dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Di bawah komandan seorang imam, makmumnya taat dalam rangka warabbaka fakabbir, dalam rangka Allahu Akbar itu, mengagungkan asma Allah. Bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, jadi jangan sampai kita jamaah masjid rutin ini sekedar rutinitas yang merupakan sebuah tradisi. Tapi ini harus menjadi sebuah kesadaran sebagai orang yang beriman, yang bertanggung jawab memikul amanah Allah di tengah-tengah masyarakatnya, menegakkan Islam sebagai satu-satunya jalan keselamatan dari perangkap iblis dan anak jenis setan yang sudah menjadikan dunia ini sebagai perangkapnya. Maka satu-satunya jalan adalah penghambaan diri kepada Allah dengan menegakkan syariatnya dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah jalan yang selamat ya, dari kepungan iblis dan anak cucunya setan yang sudah menguasai dunia global ini. Sudah di tangannya, sudah dikepung dari seluruh penjurunya, sehingga dunia ini dalam kemaksiatan yang bersifat ideologis maupun politik maupun ekonomi, sosial maupun budaya, sudah luar biasa, seperti bah banjir yang telah menenggelamkan dunia sekarang ini. Kehidupan yang penuh dengan polusi seperti ini harus kita sudahi. Dari mana? Ya dari masjid ini. Ya Pak, dari masjid ini. Karena itu jangan sampai ke masjid ini sekedar rutin menjalankan sholat berjamaah, kemudian tidak melahirkan satu kekuatan untuk memperoleh kemenangan. Liyudhhirahu 'ala dini kulli. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari menegakkan sholat, mari memperoleh keuntungan, keberuntungan, kemenangan. Mestinya kalau kita sholat berjamaah ini, maka lahir satu kekuatan. Kal bunyan yasidu ba'du ba'du, kal jasadil wahid. Maka dengan tim keseberannya yang ada ini, kita bermain di gelanggang kehidupan ini. Jangan kita sholat berjamaah kemudian tidak bermain. Gimana masyarakat kita ini? Dan sampai kita asik dengan diri kita, dengan jamaah kita. Lihat keluarga kita yang masih belum berjamaah di masjid, kita diam saja. Lihat tetangga kita yang masih belum ke masjid, kita diam saja. Gimana Pak? Bisa nggak gitu dilakukan kira-kira? Jamaah kita di masjid ini aktif. Seminggu sekali membawa satu orang ke masjid, ngajak satu orang, supaya sopnya ini bertambah, bukan bertambah maju, bertambah sopnya gitu. Ya sambil minum kopi, minum teh di warung kopi. Ngobrol lah hidup ini apa hidup ini, mau kemana? Ya, didekati mereka, dikenalkan Allah, dikenalkan Islam, alangkah nikmatnya Islam itu, alangkah bahagianya dengan Islam, alangkah selamatnya dengan Islam. Mari kita tunjukkan Islam itu damai, sejahtera, menyelamatkan, menyelesaikan masalah. Itu ditunjukkan itu ini. Walaupun orang kafir juga membuat citra Islam itu rusak lewat teror bom teror macam-macam, dan mengeksploitasi berita yang ada dan menjadikan Islam sebagai kambing hitam, umat Islam sebagai kambing hitam, ya, kambing hitamkan, sehingga citra Islam rusak dalam opini dunia kita ini. Nah kita mari lihat masjid ini membawa citra Islam yang damai, ya, yang menyelamatkan, yang penuh kasih dan sayang, menyebarkan rahmat. Kita bawa di tengah-tengah masyarakat dengan membawa nama Allah yang Ar-Rahman, Ar-Rahim, yang wasi'ur rahmah, yang daimur rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta, bukan laknat, rahmat. Nah, saya ingin Bapak sekalian, masjid kita, Masjid Mujahidin ini, saya sebagai ketua umum di sini bagaimana menjadi pusat pembinaan umat Islam di Surabaya Utara ini. Sehingga di masjid ini ada 4 ketua. Ketua yang membidangi pendidikan, ketua yang membidangi dakwah dan pembinaan umat, ketua yang membidangi sarana dan prasarana serta usaha, ketua yang membidangi kesejahteraan karyawan dan layanan umat. Ada 4 ketua. Nah, bidang
dakwah dan pembinaan umat ini nyambung dengan masjid ini, beserta seluruh fasilitas yang ada ini, media yang ada ini, baik radionya, majalahnya, maupun mimbar taklimnya yang rutin pada maghrib maupun pada subuh, ya, maupun mimbar Jumatnya. Nah, ini diharapkan mendorong, menyentuh kita semua, menggerakkan kita semua. Dan iman itu menggerakkan, iman itu proaktif, iman itu tidak tinggal diam. Tuh, itu sekalian. Iman itu selalu memiliki inisiatif, memiliki kreativitas tinggi dalam melakukan perubahan, sebagai agen perubahan di tengah-tengah masyarakatnya, tidak tinggal diam. Nah, materi kita ini adalah materi sikut dakwah selanjutnya setelah ini. Kum fa'angzir. Perintah Allah untuk memberikan ingzar, peringatan kepada siapa saja yang sedang atau telah menyembunyikan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak mau rukuk dan sujud di hadapan Allah, tidak mau berserah diri, bertaslim, berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak sekalian, mari kita sadarkan bahwa dirinya adalah makhluk yang seluruh kebutuhannya dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tugasnya adalah beribadah hanya kepada Allah, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, menegakkan syariatnya ini, agar Allah ridho, sehingga hidup dan kehidupan ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah. Dan ini harus kita sebarkan. Dan sampai kita ini menjadi umat yang diam, orang yang gak benar saja pada agama yang lain, dengan pendetanya, dengan pasturnya, dengan rohib-rohibnya, mereka menggunakan manajemen yang baik untuk memanage umatnya. Mereka lakukan dengan kepemimpinan yang baik, dengan keteladanan yang baik, ya, bagaimana menggerakkan umatnya, bagaimana mengatur umatnya, bagaimana memberikan tugas umatnya, ya, bagaimana melakukan evaluasi tugas yang dilakukan oleh umatnya. Itu sekalian, nggak pasif, aktif. Kita diperintah oleh Allah, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kalian itu ada sekelompok umat. Nah, ini jamaah di masjid ini adalah umat beserta imamnya yang yad'una ilal khair, senantiasa berdakwah ilal khair. Al khair itu adalah ittiba'ul Quran wa sunnati, kata Nabi. Al khair dalam mengikuti Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi. Dari hadis Ibnu Mardaweh. Jadi bagaimana kita ini selalu menyeru kepada umat manusia ini untuk mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jadi umat yang aktif. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi, mengajak umat untuk mengikuti Quran dan sunnah Rasul. Wa ya'muruna bil ma'ruf, ya, menegakkan, memerintah yang ma'ruf, yang sesuai dengan hati nurani manusia yang sudah dima'rufi, dikenal oleh manusia. Kebenaran itu sendiri, Islam itu sendiri adalah fitrah manusia, ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menghalau, menghindari, melarang adanya kemungkaran dalam hidup dan kehidupan ini. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bapak dan sekalian, saya ingin rasanya kita yang ada di Masjid Mujahidin ini menjadi umat, menjadi sebuah umat yang solid, menjadi al-jamaah yang solid. Imam dan jamaah di masjid kita ini konkret. Ketika kita sholat berjamaah di masjid, di tengah-tengah masyarakat juga berjamaah. Dengan persoalan hidup dan kehidupan kita ini utuh sebagai sebuah al-jamaah. Islam itu menjadi spiritnya, menjadi akidahnya, menjadi syariatnya, menjadi akhlaknya, menjadi ideologinya, politiknya, ekonominya, sosial budayanya. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini Islam, kita utuh, kita solid. Dan ini kita tunjukkan, fashhadu bi anna muslimun. Kita nyatakan, kita proklamasikan, kita buktikan di tengah-tengah masyarakat
Oh, ini loh Islam. Orang yang tunduk kepada Allah dan Rasul, orang yang tunduk kepada Allah itu, yang mengikuti Rasulnya itu, nah ini seperti ini. Selamat, damai, tenang, bahagia, kerja keras, jujur, tanggung jawab, familiar. Loh gitu sekalian. Ya, hari kita tunjukkan itu. Dan kita ini harus menjadi syahidan, sebagai saksi, sebagai bukti. Konsekuensi daripada syahadat itu sendiri adalah kita nyatakan, kita proklamasikan, kita buktikan dalam kehidupan konkret kita. Sehingga orang bisa melihat, oh itu orang Islam. Yang bisa dibedakan dari orang yang bukan Islam. Kalau orang ngomong Islam dengan yang bukan Islam nggak sama, itu namanya tak berjalan syahadatnya. Bapak dan Saudara yang saya hormati, jadi pekerjaan dakwah ini adalah pekerjaan kita. Nah, kalau kita tidak melakukan tugas dakwah, maka imannya lemah. Marra minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi. Wa dzalika adzabul iman, kata Nabi. Dan di hadis yang lain, walaisa wara'a dzalika minal iman habbata khardal. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maksiatan yang ada ini, kata Nabi, maka hendaklah ia merubahnya dengan tangannya. Kalau dia punya posisi, punya kedudukan, punya power, maka itu harus digunakan untuk menghalau kemungkaran yang ada ini, untuk berubah dan sampai kemungkaran ini merajalela. Minggu yang lalu kita didatangi oleh Kapolda, Pak Anton Bahrul Ulum. Bisa kita undang ke sini untuk salat subuh. Iya, itu yang lalu datang. Ya, dan sebelum juga saya ketemu di kantornya. Ya, saya sampaikan tentang kemaksiatan dan kemungkaran yang merajalela di kota besar di Jawa Timur ini, seperti di Surabaya ini. Maka beliau menyampaikan, ya mari kita kerjasama. Perlu ada kekuatan dari masyarakat yang mendukung tugas amar ma'ruf dan nahi mungkar ini, dan polisi mengawal. Tuh gitu. Siap kita mengawal. Jadi bagaimana dukungan dari masyarakat? Pastilah harus kita lakukan ini. Masyarakat masjid ini mana suaranya, mana kekuatannya? Dan beliau menyampaikan, perlu juga menyampaikan kepada Pak Wali Kota, Pak Bambang DH, karena Surabaya ini adalah kekuasaannya. Kalau anggota DPRD membuat legislasi di Surabaya ini untuk mengeliminir, membatasi kemaksiatan dan kemungkaran, itu pun juga ada yang menolak juga, kan itu juga. Kalau tidak ada pressure, tekanan dari masyarakatnya sebagai dukungan untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya lemah. Akhirnya putusan yang akan diputuskan di tingkat legislatif. Nah, oleh karena itu masyarakat kita ini sebagai masyarakat yang berbasiskan masjid ini harus proaktif terhadap kenyataan yang ada di tengah-tengah masyarakat ini. Apabila kemaksiatan dan kemungkaran merajalela, kita tidak boleh diam, Mbak. Tidak boleh diam. Ya, kalau kita diam, masya Allah, wa dzalika adzabul iman, Mbak ya. Harus dengan tangannya, kekuasaannya, dengan lisannya, dengan medianya, dengan radionya, begitu. Ya, paling tidak dengan hatinya. Lah itu adalah wadzalika adzabul iman. Itu adalah selemah iman. Bahkan di hadis yang lain, maka tidak ada di balik itu sebesar khardal, biji sawi daripada iman. Jadi kalau dia tidak berbuat apa-apa terhadap kemaksiatan dan kemungkaran yang merajalela di tengah-tengah masyarakatnya, maka itu adalah selemah-lemah iman, bahkan tidak ada iman sama sekali. Nah, kalau kita di Jawa Mesir ini yang dibina terus, batal maghrib, batal isya, 5 kali sholat berjamaah, juga diam saja, kita khawatir bahwa sholat yang kita lakukan itu sekedar tradisi saja. Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, jadi iman itu adalah hidup, menghidupkan. Iman itu melahirkan sebuah kepemimpinan, keteladanan. Iman itu menggerakkan, tidak membuat kita diam saja, tidak. Iman itu proaktif, memainkan peranan, memberikan warna, memberikan corak, itu iman.
Kalau imam sudah melahirkan imamah dan jamaah, maka itu adalah kekuatan. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh Pak Kapolda. Ya, Pak Bambang Tiha juga begitu. Itu di tengah-tengah masyarakat kita ada gambar-gambar burung di tengah-tengah jalan itu. Kita diam saja. Hah? Diskotik merajalela, apa kita diam saja? Anak-anak wanita kita, coba sekalian terjadi trafficking, dijual. Apa kita diam saja? Ini kemaksiatan kultural. Belum lagi kemaksiatan yang lain. Kemaksiatan bidang ekonomi, keuangan, politik, pemerintahan, bidang ideologi, pemikiran. Waduh, Bapak banyak. Ya, banyak. Dan kalau kita tidak aktif, mereka yang aktif, maka mereka yang mewarnai kehidupan ini. Akhirnya kemaksiatan dan kemungkaran itu merajalela dan biasa saja. Maka di sininya mengundang kutukan dan laknat Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian berbahagia, Rasulullah sendiri mengatakan, ya ayuhan nas, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar. Qabla an tad'ullaha fala yastajibu lakum. Wa qabla an tastaghfiru fala yaghfiru lakum. Innal amra bil ma'ruf la yuqarribu ajalan. Wa innal ahbara minal yahudi war ruhbana minan nasara lamma tarakul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkari la'anahumullahu ala lisani anbiya'ihim wa ammahumul bala. Rawahu Tabrani. Wahai manusia, laksanakanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar sebelum kamu berdoa kepada Allah, kemudian doamu tidak diterima, dan sebelum kamu mohon ampun kepada Allah, kemudian Allah tidak mengampuni dosa kamu. Sesungguhnya amar ma'ruf dan nahi mungkar itu tidak mendekatkan kepada ajal. Sesungguhnya para pendeta dan rahib-rahib Yahudi dan Nasrani, ketika mereka meninggalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka Allah melaknat mereka lewat lisan para nabi-nabi mereka. Dan Allah SWT menimpakan kepada mereka bala. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, kalau imam masjid yang ada di seluruh dunia ini tidak aktif menggerakkan umatnya untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga kemaksiatan dan kemungkaran ini semakin merajalela di tengah-tengah masyarakatnya, maka Allah akan melaknat dan mendatangkan bala kepada masyarakat yang ada ini. Nah, karena itu kita harus menjadi tulang punggung dalam membangun kebaikan, yaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat ini. Kita tidak boleh tinggal diam. Nah, kalau kita ini Pak, kalau sepertinya kita belum kuat Pak, kalau jamaah kita ini masih seperti ini Pak, maka kita harus sungguh-sungguh membangun jamaah inti ini. Ada jamaah tua, ada setengah tua, ada jamaah muda, kan itu Pak ya? Nah, ini ada pemuda masjid, harus kita bina. Nah, lahir batinnya kita bina, rohaninya kita bina, pemikirannya, intelektualitasnya kita bina, moralnya kita bina, fisiknya juga kita bina. Nah, sehingga manusia menjadi manusia yang baik, ya, yang berpikir cerdas, memiliki moral yang tinggi, sekaligus memiliki kekuatan fisik yang prima dan terang jinas, sehingga orang yang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari orang beriman yang lemah. Al-mu'minul qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Orang beriman yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari orang yang beriman yang apa? Lemah. Nah, ini sekalian. Orang main bola aja, sepak bola aja untuk menggolkan bola ke gawang lawan, oh, itu harus memiliki perencanaan yang baik, memiliki kepemimpinan yang baik, manajemen yang bagus, ya, strategi yang bagus, cara sistem yang baik, ya Pak, taktik yang hebat, dan itu Pak. Lalu gimana menggolkan Islam? Wah, lebih dari itu semua. Nah, karena itu kita jangan angler menjadi umat di masjid ini. Umat yang lain, sifat terjangnya sedemikian rupa. Ya, masa kita dengan kebenaran ini
dengan iman yang benar ini kita lemes-lemes. Tidak boleh Pak sekalian yang saya hormati. Hadirin rahimakumullah. Kita jangan sampai asyik di masjid ini sholat, berdoa, ya. Kemudian kemaksiatan kemungkaran dibiarkan aja. Ya, doa kita ini tidak diterima oleh Allah, Pak. Ringan, enggak menyentuh aras. Enggak menyentuh apa? Aras. Tapi kalau kita berinteraksi di tengah-tengah masyarakat, ya, kemudian kita berdoa karena ada problem tanggung jawab Islam di tengah-tengah masyarakat, enak doa kita itu. Tapi kalau kita berdoa tidak ada masalah dalam menunaikan amanah Allah di pundak kita, ringan, nggak kelangit itu doanya itu, nggak kelangit itu. Rasul mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaikum iqaban tsumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Demi zat yang diriku di dalam kekuasaannya, sungguh-sungguh kalian mau beramar ma'ruf dan nahi mungkar, atau Allah hampir-hampir menimpakan azab kepada kalian. Kalau sudah menimpakan azab kepada kalian, Anda berdoa, maka tidak dikabulkan doa kalian. Saudara sekalian. Jadi tidak bisa tidak. Ya, keberadaan kita di masjid ini harus menjadi kenyataan sosial kita. Kita harus menjadi motor penggerak, menjadi agen perubahan untuk memperbaiki, untuk islah, memperbaiki masyarakat kita ini. Jangan sampai kita tinggal diam. Nah, saya ingin ini, para jamaah inti ini, setiap minggu apakah satu orang, membawa orang ke masjid ini, ya, kemudian berdakwah terus, ya, di tengah-tengah masyarakat. Seperti kita di sini, ya, bagian dakwah itu, di situ ada kantornya, ya, melihat kenyataan mungkin lewat TV kah, lewat koran kah, atau lewat apa itu advertensi iklan di jalan-jalan kah, atau di mana. Kalau ada hal-hal yang merusak moral, ya, maksiat pada Allah dan Rasulnya, ya, kita kirimi surat baik-baik, kita tegur, ya Pak, amar ma'ruf nahi mungkar ini, kita kirimi surat itu. Kalau ada diskotik yang merusak anak-anak kita ini, yang di sini, di mana saja di Surabaya ini, mana besar-besar maksiat, kirimi surat baik-baik. Tembusan ke Kapolda, ke Gubernur, ke DPRD, ke Pemkot, ke MUI. Terus setiap hari sibuk Pak itu Pak. Dakwah kita akan sibuk itu. Yang pintar nulis surat yang bagus, yang menyentuh suratnya, yang penuh ruhama, kasih sayang, kasihan mereka kenapa maksiat dan mungkar kepada Allah itu Pak. Kita kirimi surat, tuh, sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau tidak, kita datangi mereka. 1000 orang pakai pakaian putih-putih. Kan begitu Pak? Show of force. Tapi gak merusak. Kita penyebar rahmat kok. Nah, tuh sekalian. Gerakan seperti ini, kalau seluruh masjid di Surabaya ini bisa berjalan dengan baik, saya kira, ya, masjid-masjid itu akan takut itu, ya Pak. Akan takut itu. Dan kita akan juga bantu polisi nih supaya nggak capek para polisi kita ini, ya, nggak ada dukungan dari masyarakat kan capek dan payah ini. Nah ini kalau sekalian kami hormati, jadi kalau kita di masjid saja tidak aktif untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, doa kita ini kalau sudah ditimpakan azab, doa kita ini tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, mari ini kita lakukan sungguh-sungguh, dan hanya jangan sampai kajian ini sekedar untuk didengar, dinikmati kajiannya, jangan, bukan untuk dinikmati, menikmati kajian batal maghrib supaya yang tahu nggak berubah keadaan, jangan. Pas kalian berbahagia, ada sebuah hadis juga Rasul mengatakan,
Innallaha azza wa jalla la yu'adzibul ammata bi amalil khassah hatta yarawul munkara baina dhuhranihim wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkiruh fa idza fa'alu dzalika adzabal khassata wal ammah. Rawahu Ahmad wa Tabrani. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak menyiksa orang awam yang ada secara umum karena perbuatan orang khusus. Mungkin orang yang melakukan kemaksiatan dan kemungkaran. Hatta yarawul munkara baina dhuhranihim wa hum qadiruna ala ayyunkiruhu fala yunkiruh. Sehingga mereka melihat kemungkaran di tengah-tengah mereka dan mereka mampu untuk mencegahnya tapi tidak mau mencegahnya. Tidak mau melakukan pencegahan. Jadi Allah SWT tidak akan menyiksa secara keseluruhan, secara umum. Ya, orang umum, orang awam yang ada ini karena perbuatan orang khusus. Sampai kita melihat kemungkaran menjadi nyata di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah masyarakat ini, dan kita punya kemampuan untuk menghalaunya, tetapi kita tidak halau kemungkaran itu. Ya, kita mampu untuk mencegahnya, tapi tidak kita lakukan pencegahan. Ya. Fa idza fa'alu dzalika adzabal khassatal ammah. Nah, kalau memang terjadi, sudah lihat kemaksiatan kemungkaran kok diam saja padahal punya kemampuan, punya kekuatan, punya power, punya kedudukan untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi tidak lakukan, maka Allah akan menyapu rata, menimpakan azab kepada mereka. Jadi Allah akan mengadab secara keseluruhan, baik yang khusus maupun yang umum. Nah, jadi begini. Jadi Bapak sekalian yang kami hormati, mari kita proaktif menjadi jamaah yang aktif, bukan jamaah yang menakutkan dalam arti karena kita berbuat kerusakan, tidak, tetapi menjaga kebaikan dalam kehidupan kemasyarakatan yang kita kenal dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, bukan merusak. Dan kalau ini kita lakukan, maka kita memiliki kedudukan yang baik, yang tinggi di sisi Allah. Dan inilah pekerjaan para nabi dan rasul. Rasul juga mengatakan, inna adzaman nasi manzilatan indallahi yaumil qiyamah hamsyahum fi ardihi bin nasihati li khalqih. Sesungguhnya manusia yang paling agung, paling tinggi kedudukannya di sisi Allah dari kiamat nanti adalah manusia yang banyak berkiprah, berjalan di bumi ini untuk memberikan nasihat kepada makhluknya, makhluk Allah SWT. Nah, jadi kita harus aktif itu menyampaikan kebenaran ini. Ya, lewat kekuasaan kita, lewat lisan kita, lewat media kita. Ya, seluruh kesempatan. Ya, di jalan, di tempat kerja, di warung, di rumah makan, di pasar, di plaza, di mana saja kita harus aktif mengajak orang untuk yang baik-baik dan melarang yang mungkar-mungkar, yang maksiat kepada Allah SWT. Dan beginilah mestinya menjadi umat Nabi. Kalau tidak mau seperti itu, maka tidak termasuk jadi umat Nabi. Laisa minna, kata Nabi, man lam yarham sahirana wa yaqtir kafirana wa ya'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar. Rawahu Tirmidzi. Tidak termasuk golonganku, kata Nabi, orang yang tidak mengasihi yang muda, yang junior, dan tidak menghormati yang tua, yang senior, dan tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, sekalian, jadi orang yang tidak melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu tidak termasuk golongan Nabi. Laisa minna, kata Nabi. Nah, ini supaya kajian ini tidak hanya menjadi ceramah. Saya kira jamaah inti sudah mulai rembukan. Ya, kalian bagaimana mengamalkan ini? Ya, ketemu dengan ketua dakwah.
Mujahidin ini. Ya, pemudanya sekalian. Ya, gimana kita ini punya barisan yang rapi. Istilahnya kepemimpinannya kuat, manajemennya baik, sistemnya baik. Ya, spiritnya hebat, kuat tuh. Ya, menguasai teknik-teknik berdakwah yang baik. Ya, selalu membawa nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu. Ya, bagaimana tampilan yang penuh kasih dan sayang itu dibawa di tengah-tengah masyarakat. Bukan tampilan yang beringas. Yang belum apa-apa sudah lari ya dari kita. Bapak sekalian yang saya hormati, Allah sendiri mengatakan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Fussilat 33. Dan siapakah manusia yang paling baik, yang lebih baik perkataannya dari orang-orang yang berdakwah menyuruh kepada Allah. Jadi kalau kita ini berdakwah menyuruh kepada Allah, menyuruh kepada sistem ilahiyah, sekalian itulah perkataan yang baik. Ya, wa amila sholihan, dan melakukan beramal soleh menjadi bukti dari apa yang didakwahkan itu, menjadi peragaan. Ya, berbuat yang soleh yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Wa qala innanil muslimin, dan dia menyatakan ini loh. Ya, anada minal muslimin gitu kan. Inilah Islam itu. Saya kira luar biasa ini syahadat yang seperti ini. Ya, dan ini harus dengan kita bangga, ya, memiliki izzah, ya, kewibawaan dan kemuliaan dengan Islam ini, dengan memiliki kebanggaan, ingin menyampaikan kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Rasanya seperti itu, Bapak dan Saudara sekalian. Bapak sekalian yang kami hormati, silakan nanti dibicarakan dalam rapat. Di bola api saja, ya. Setelah ya dasarnya kuat, Quran dan Sunnah itu seperti itu. Nah, saya kira ini bukan hanya untuk didengar sebagai orang yang beriman. Saya kira setelah dipahami dan diyakini, menjadi spiritnya, ya, mempengaruhi pikirannya dan mempengaruhi anggota tubuhnya untuk bergerak. Dan itulah iman. Ya, iman itu memang tasdiqun bil qalb wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Memang iman itu tidak bisa dipisah-pisahkan antara hati, lisan dan perbuatannya. Kita mengimani Islam ini, mengimani Al-Qur'an dan As-Sunnah, sebab tentu Quran dan Sunnah itu mesti menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Dan ini pun juga kita terus sebarkan karena inilah nikmat terbesar dalam hidup dan kehidupan umat manusia ini. Kasihan mereka yang tidak mengenyam Islam, ya, sebagai way of life-nya, sebagai jalan hidupnya, sebagai syariatnya. Saya kira demikian Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam kesempatan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Kita sudah dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.